Oke, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Lodewijk Sihite ya Pak, selaku Ketua Nasional Logistik Community DPW DKI Jakarta ya Pak. Betul, Pak, betul. Selamat siang Pak Lodi. Selamat siang juga, Pak Wahid. Salam sehat Iya, selalu. salam sehat Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk transfer Pak. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Menarik Pak terkait NLC DKI Jakarta ini kan baru terbentuk ya Pak. Per bulan ini ya Pak. Betul, Pak. 5 Desember, Pak, dilantiknya. Baik, per bulan ini. Oke, dan kebetulan Pak Lodit terpilih menjadi ketua untuk DPW DKI ini, Pak. Mungkin sekilas buat audiens pengen tahu, Pak, perjalanan kepengurusan DKI ini seperti apa, Pak? Dan sampai akhirnya Pak Lodit terpilih sebagai ketua ini, Pak. Baik. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Transgo atas diberi kesempatan untuk podcast lah ya. Sekarang ini sekaligus kita mau memperkenalkan apa itu sebenarnya NLC, khususnya NLC DPW DKI Jakarta. Awalnya saya diajak teman untuk menghadiri launching NLC di Hotel Santika Harapan Indah pada tanggal 23 September 2023. Pada saat itu saya belum kenal sama siapa di SLT. Tapi mungkin blessing in disguise, saya ketemu dengan foundernya namanya Pak Baktiar Sihaloho dan juga dengan Pak Lukas, di mana kedua senior kita ini pemerhati dan juga praktisi di logistik. Kemudian saya diperkenalkan kepada Ketua Umum Pak Angga dan juga Sekjen Pak Rizky. Dan dalam berjalannya waktu ya saya merasa, oh rupanya kelihatannya ini teman saya, kan itu. Isinilah tempat saya. Awalnya saya itu bermain sendiri di logistik. Jadi tidak ada komunitas. Jadi tabrak sana, tabrak sini. Dalam perjalannya waktu, teman-teman mohon dan minta ke saya, bagaimana kalau saya masuk di DPP begitu. Namun Pak Sekjen, Pak Rizky dan juga Pak Angga menyarankan saya itu lebih tepatnya dimasukkan jadi di DPW NLC DKI. Itu awalnya Pak, saya jadi ketua NLC ini, begitu Pak. Baik, artinya ini pengalaman pertama Pak Lodi berorganisasi khususnya di logistik itu ya, Pak? Betul Pak, walaupun sudah 15 tahun saya itu bermain di praktisi di logistik sebenarnya. Baik, 15 tahun di dunia logistik, mungkin sekilas mungkin profil dari perusahaannya, Pak. Ya, kami itu bergerak di bidang tracking sebenarnya. Nama perusahaan kami adalah PT Lintas Bumi Nusantara dan juga PT Gamadi Lintas Utama. Kenapa ada dua perusahaan ini? Ya, untuk mengakomodir permintaan daripada teman-teman transporter, khususnya masalah pelayanan, dan begitu. Dan saat itu kami masih memiliki satu tracking, tapi di perjalannya waktu dan tentu dengan kerja keras, saat ini kami sudah melayani Jawa Barat dan klien kami adalah cukup banyak, misalkan Astra dan juga Gotran, Adidas dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu profil daripada perusahaan kami, Pak. Baik, jadi fokus muatannya lebih ke manufaktur ya, Pak, dari perusahaan Pak Lodi ini. Iya, lebih fokus kepada uh, pabrik lah atau manufaktur begitu. Baik, 15 tahun dan akhirnya memutuskan berorganisasi nih, Pak. Sebenarnya apa mungkin ketertarikan yang memang membuat Pak Lodi ini mau bergabung dan akhirnya menjadi ketua gitu, Pak? Iya, jadi begini Pak, kalau kita mau besar, kita harus bersatu, kan gitu ya Pak, sama dengan seperti meja. Kalau meja itu diangkat satu orang tentu berat sekali, tapi kalau kita angkat 4 atau 5 orang, maka beban itu akan kita bagi-bagi Pak, gitu. Dengan masuknya kami ke NLC, tentu di NLC itu kan berbagai macam tipe tipe bisnis di sana. Ada yang forwarding, ada yang ekspor, ada yang MKL, macam-macam di sana. Ataupun dengan perusahaan perorangan ataupun company. Akhirnya dengan kami bersinergi, maka satu sama lain nanti akan bisa saling mengisi. Kurang lebih begitu Pak Wahid.
Artinya ada kesamaan visi ya Pak, dari sisi mungkin bisa saling berkolaborasi antar anggota gitu ya Pak. Tentu, dan memang itu visi misinya supaya kami itu bisa bersinergi antara NLC, DPW DKI dan juga dengan DPP Pak, begitu. Jadi akhirnya nanti seluruh Indonesia bisa masuk anggota NLC supaya kami bisa saling berkolaborasi. Begitu kira-kira visi dan misinya Pak Wahid. Baik, 15 Desember resmi berdiri yaitu gitu Pak. Secara struktur pengurusan sendiri Pak dan mungkin program kerjanya apakah sudah dipersiapkan Pak? Baik, kalau begitu. 5 Desember 2023 kami dilantik oleh Ketua Umum dan juga Sekjen. Setelah kami dilantik, yaitu salah satu saya sendiri ketuanya Lodewijk atau sering saya disebut dengan Lodi. Itu nama bahasa itunya, bahasa gaulnya. Dan sekretaris kami adalah Ibu Eri dan juga sekretarisnya bendaharanya adalah Pak Piki Umbo. Wakil ketuanya adalah Pak Wawan. Setelah kami terbentuk, maka tentu kami adakan pertemuan. Apa sih yang harus kita kerjakan, kan gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah rapat, maka kami memilih seksi. Seksi tidak begitu banyak kami pilih. Yang penting mau bekerja dan punya visi yang sama. Maka di bawah nahoda daripada Bapak Fernandes Semanalu, dia itu juga praktisi logistik, dia kami tunjuk sebagai humas. Tujuan humas ini adalah supaya dia masuk ke semua, apakah itu BUMN, apakah itu pabrik, semuanya untuk mengidentifikasi apa-apa aja yang produk atau muatan yang harus kita ambil. Dan di samping itu juga kami membentuk seksi development ataupun pengembangan yang dinahodai oleh Bapak Nofri, yang mana anggotanya adalah Pak Ilham dan juga Pak Langgeng. Yang nanti tugas mereka ini adalah untuk mengidentifikasi semua anggota-anggota yang ada di grup ini. Jadi yang jadi fokus hari ini lebih ke untuk membentuk struktur yang memang dibutuhkan ya Bu, yang memang strategis buat analisis Jakarta gitu ya Pak. Betul sekali Pak, betul sekali. Karena dengan adanya dibentuk struktur ini, karena seperti Bapak tahu bahwa NLC ini adalah badan hukum yang resmi. Dan kami telah diakui oleh Kemenhumkam dan kami sudah mendapat izin di sana. Dan bahkan secara akta notarial kami resmi diterima oleh pemerintah. Kurang lebih begitu Pak. Baik, baik. Pak, dari anggota NLC DPD DKI Jakarta sendiri sampai hari ini sudah bergabung berapa perusahaan, Pak? Baik, terima kasih Pak Wahid. Saya kira ini adalah pertanyaan yang sangat baik sekali. NLC DKI sampai saat ini beranggotakan 230 orang. Tapi NLC seluruh Indonesia beranggotakan 1.300 orang, Pak. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti dalam perjalanannya, dari anggota 230 ini, kami masih akan melakukan identifikasi. Setelah kami melakukan identifikasi, maka kami akan melakukan verifikasi. Maksudnya, supaya kami bisa memetakan di mana segmen-segmen bisnis yang ada di antara anggota ini. Maksudnya, apakah yang mana berapa orang, berapa banyak yang freight forwarding, berapa banyak yang tracking, trailer, berapa banyak yang MKL, ekspor import, kurang lebih seperti itu loh Pak Wahid. Oke, artinya untuk sementara dari pengurusan akan melakukan klasifikasi sektor industri yang dianggotanya gitu ya, Pak? Iya, betul Pak, supaya kami bisa mempetakan bahwa benar-benar yang ada di grup ini adalah legal, begitu ya Pak. Karena kenapa? Kami angkutkan barang orang yang tentu harganya bermacam-macam, ada yang sangat mahal sekali dan juga harus cepat pengirimannya. Kalau terjadi apa-apa, kami kan harus mengetahui anggota kami masing-masing. Apakah benar-benar mereka ini mempunyai dokumen secara legal atau tidak. Itu sementara tujuannya, Pak. Baik. Konteks yang dimaksud legal itu masih berkaitan dengan ini ya Pak, yang lagi hangat ini soal NIB ini ya Pak, nomor induk berusaha ini ya Pak. Iya, salah satunya Pak. Tapi NIB ini kan bukan hanya dibentuk di dalam di dalam logistik, tapi semua perusahaan yang mungkin bukan logistik juga harus mempunyai NIB Pak, begitu Pak. Tapi pada umumnya bahwa kami itu ada NIB-nya dan tetap izin domisilinya dan nama PT-nya
Jadi semuanya teridentifikasi dan juga terverifikasi. Kurang lebih seperti itu Pak Wahid. Baik, baik. Yang paling menarik ini kan Jakarta ini ibarat jadi apa ya, pusat ekonomi gitu Pak, termasuk di sektor industri, semua muatan mungkin tertuju di Jakarta gitu Pak. Kalau dari kacamata NLC Jakarta sendiri, mungkin untuk jangka pendek apa yang bisa dimaksimalkan Pak? Peluang yang ada Pak. Baik Pak, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin perlu juga kami jelaskan apa rencana kerja kami selanjutnya supaya bisa termirroring kan gitu Pak ya. Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa program kerja jangka pendek untuk 6 bulan ke depan, maka kami akan mengadakan identifikasi dan verifikasi. Dan setelah itu nanti selanjutnya kami supaya semua anggota yang ada di logistik ini masuk ke dalam NLC. Habis itu maka nanti akan ada program dan sekarang lagi digodok digitalisasi daripada NLC ini. Jadi semuanya terdigitalisasi dalam hal mengambil muatan Pak begitu. Dengan Jakarta sudah terdigitalisasi, maka otomatis nanti daerah-daerah akan mengikuti. Maka semua nanti seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta adalah pusat daripada bisnis, yang mana semuanya nanti bermuara di Jakarta yang akan didistribusikan ke semua daerah-daerah. Dan kalau sudah digitalisasi ini, maka daerah-daerah sudah mengikutinya, maka kami bisa mengukur sampai sejauh mana sebenarnya kekuatan daripada kami anggota-anggota NLC ini. Kurang lebih seperti itu Pak Wahid. Baik. Konteks yang dimaksud digitalisasi ini akan dibuatkan apa Pak? Apakah buat sebuah platform marketplace atau seperti apa Pak bentuk konkretnya Pak? Iya, jadi kami itu nanti akan membuat platform untuk seluruh NLC di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Kami nanti mudah-mudahan ini jangka dalam kami sebenarnya platform ini adalah rencana daripada DPP Pak. Tapi kami daripada DPW tentu akan bermuara ke sana dan mendukung semua program daripada DPP Pak, begitu. Oke. Yang tujuan marketplace ini atau platform ini untuk menghubungkan potensi-potensi muatan yang ada di daerah gitu ya Pak? Betul Pak. Jadi nanti dengan adanya itu menghubungkan semua muatan-muatan akan nanti kan. Jadi kami juga nanti mempunyai untuk rencana jangka panjangnya 5 tahun ke depan sehingga kami mempunyai rate yang sama Pak. Ada top dan bottom-nya kurang lebih begitu Pak. Oke, yang dimaksud rate ini tarif angkut ya Pak? Iya, jadi maksudnya begini Pak. Kalau topnya itu misalkan kalau sekarang ini kan harga itu kan masih saling menjatuhkan Pak ya. Ada yang mahal sekali, ada yang murah sekali. Jadi belum jelas. Jadi program daripada NLC Pusat adalah supaya kita itu mempunyai harga yang seragam. Seragam sih nggak mungkin lah Pak ya, tapi ada top dan bottom. Ada standarnya Pak. Lebih gampangnya begini. Kalau ke Surabaya itu paling mahal misalkan 7 juta kan gitu ya Pak ya. Iya kan? Karena memang ke sana itu kan bawa full. Tapi dari Surabaya ke Jakarta, balikanlah istilahnya. Ini mungkin tidak 7 juta, tapi di angka 4,5 juta atau 5 juta. Karena pengganti uang solar. Kurang lebih seperti itu maksudnya itu, Pak. Jadi jangan harganya jadi 2 juta, jangan harganya 6 juta. Jadi ada platformnya nanti. Dan ini yang program daripada DPP Pusat, Pak. NLC Pusat nanti akan disosialisasikan. Ini dikomandai oleh Pak Angga dan juga Pak Rizky sebagai sekjen. Kurang lebih seperti itu, Pak Wahid. Artinya di luar akan dibuatkan platform, akan juga dibuatkan apa ya, semacam rate khusus gitu ya Pak, biar fair gitu. Iya, jadi kita punya harga standar Pak, kita punya harga standar begitu. Baik, kalau progres untuk hari ini Pak, untuk program digitalisasinya sampai mana Pak? Ini sedang di dalam development Pak, diharapkan sih sebenarnya untuk bulan 2 itu sudah mulai di launching Pak, harganya platformnya itu Pak. Mudah-mudahan dalam waktu, karena ini adalah kalau kami membeli platformnya ini sangat mahal sekali Pak, ratusan juta, mungkin bisa sampai 500 juta Pak, kan gitu ya. Tapi karena ada sumbangan daripada vendor yang memang pemerhati juga, maka dikasih kami harga yang murah, dan nanti bulan Februari ini mudah-mudahan sudah bisa di launching. Dan dalam ini sekarang Pak, UAT sekarang ini, User Accept Test, di mana kelemahannya, di mana kelebihannya, begitu Pak. Dalam development lah singkatnya.
Baik, baik Pak. Pak Lodi, ini ada komentar dari Pak Anton ini. Setuju dengan pembicaraan Pak Lodi, harga yang jadi dilema. Mungkin bisa kasih komentar Pak. Tanggapan Pak. Iya, Pak Anton, terima kasih Pak atas komennya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi Pak, kalau sekarang ini kan kita sebagai pemain di logistik, harga itu belum ada yang standar Pak, masih saling menjatuhkan, saling apa. Makanya di NLC ini tidak akan dimunculkan rate nanti harga, tidak akan dimunculkan di dalam platform itu. Seperti yang jelaskan tadi, kalau ke Surabaya misalkan, kita mempunyai harga maksimal di angka 7,5 juta kan gitu ya Pak ya. Dan harga paling rendah misalkan dari Surabaya ke Jakarta ini mungkin kita kasih paling murah harga 4,5 juta. Artinya apa? Nanti dengan harga yang sudah ada standar, owner tidak akan mungkin lagi bisa menurunkan harga. Dan teman-teman yang lain yang mungkin perorangan yang mempunyai armada yang mungkin yang sangat terbatas, mereka itu akan sangat mudah untuk mendapatkan muatan tersebut. Jadi kita ada range harga kurang lebih begitu Pak Anton. Terima kasih Pak. Baik, baik. Pak, sebenarnya kalau bicara di luar Jakarta sendiri, itu pengiriman dari Jakarta ke luar daerah atau mungkin luar Jawa mungkin gitu, Pak. Sampai hari ini kalau dari pengalaman Pak Lodi yang jadi favorit atau mungkin ibaratnya yang paling cuan itu di mana sih, Pak? Kemana sih gitu? Baik Pak. Seperti yang kita ketahui Jakarta ini kan memang pusat bisnis Pak ya. Dan kita ketahui juga saat ini kan pemerintah sedang pemerataan pendapatan atau pembangunan kalau tidak salah ini ke arah timur ya Pak ya. Misalkan ke Papua. Pemerintah kan sedang membangun Papua yang sudah tertinggal sekian tahun. Tapi jangan salah Pak, Kalimantan juga sekarang yang sudah IKN kan gitu ya. Tentu akan banyak ke sana itu proyek-proyek. Nah, saya kira yang paling cuan sebenarnya ke daerah timur, khususnya Kalimantan, Pak, kan gitu ya. Jadi itu mungkin Pak yang paling cuan di luar daripada Jawa, Pak. Siap-siaplah Oke. kita semuanya anggota NLC untuk ambil cuan-cuan itu ke sana. Tapi bagaimana kita untuk mendapatkan cuan-cuan itu? Mari semuanya anggota-anggota logistik segera kita berkolaborasi dan kita masuk ke NLC. Sangat banyak keuntungannya masuk ke NLC, Pak. Kalau kita perorangan pasti kita akan diadu domba. Tapi kalau kita masuk di NLC pasti ada badan hukum yang menaungi kita, Pak. Dan pasti kita itu akan terukur kemampuan kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Wahid. Baik. Artinya potensi pengiriman logistik yang akan membesar di masa mendatang itu memang sangat ditunjang dari pembangunan di daerah juga gitu ya Pak, termasuk Betul, yang di Pak. IKN Betul gitu sekali, ya. Pak. Betul sekali, Pak Wahid. Betul sekali, Pak. Hmm. Kalau khususnya di Indonesia Timur seperti mungkin NTT, Bali atau sampai Papua itu seperti apa Pak kondisinya Pak? Sebenarnya Bali sudah kita tentu karena di sana itu kan daerah wisata ya Pak ya. Maka sarana transportasi sudah berjalan dengan baik. Nah, NTT juga sebenarnya di sana itu Pak, kebanyakan di sana itu melalui laut Pak ya gitu ya. Karena memang kalau kita tempuh dengan melalui darat kan terlalu lama Pak dan juga terlalu beresiko tinggi Pak sekarang ini. Tapi saya kira NTT juga karena pemerintah membuat penyerataan pembangunan dan juga pendapatan, ya NTT tidak ketinggalan jauh daripada seperti yang saya katakan tadi di IKN gitu Pak. Baik, baik. Baik Pak Lodi, ada yang bertanya nih Pak. Kalau untuk eh, di apa NLC DKI ini apakah mencakup area Bekasi dan Bogor Pak? Dari Ibu siapa nih? Ibu Tere ya? Tidak Pak, karena Bekasi itu sudah masuk ke dalam Jawa Barat Pak. Jadi sudah Oke. ada terbentuk Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sudah ada ketuanya Pak. Jadi DKI ini murni DKI Pak. Sesuai Jadi gubernur kita kan udah beda Pak. Karena Iya. pembagiannya itu berdasarkan gubernurnya. Gitu. Baik. Berarti saran untuk Bu Tere bisa kontak ke siapa nih, Pak Lodi? Nanti akan saya kasihkan, saya lupa tapi sudah ada Pak Rizky sebagai sekjen, kemarin itu sudah mengumumkan di sana, Ketua DPC Jawa Barat Pak. Saya lupa nanti namanya, mungkin beliau, Pak Rizky pasti menonton di sini, mungkin dicatat beliau nanti, kurang lebih begitu Pak, sebagai sekjen. Baik. Baik. Oke, kembali soal potensi pengiriman logis di luar Jawa, Pak.
dari 10 tahun terakhir kan kita katakan pembangunan jalan tol atau jalan baru itu kan di mana-mana gitu, baik di Sumatera, Trans Jawa atau di luar Pulau Jawa juga gitu, Pak. Apakah itu juga mengubah peta potensi logistik, Pak? Tentu sudah pasti, Pak. Tentu sudah pasti. Karena begini, Pak. Kita juga logistik di Jakarta ini sebenarnya kan beda ya, Pak ya. Waktu COVID memang sangat banyak sekali yang kita angkut. Tapi dengan adanya COVID kan pemain banyak, ya pemain logistik banyak. Tapi kan banyak juga manufacturing ataupun pengusaha-pengusaha yang gulung tikar karena hampir 2 tahun dilanda COVID ini. Artinya apa? Kue itu makin sedikit, Pak, yang kita bagi-bagi. Dan harganya tentu dengan murah kan. Jadi siapa yang kuat modalnya, itulah yang bertahan untuk saat ini. Nah, maka untuk mengatasi hal ini supaya kita bisa hidup bertahan, maka kita kan tidak terfokus hanya di DKI, Pak. Maka kita akan mungkin masuk ke NTT ataupun ke Kalimantan dan bahkan ke Sumatera sampai Aceh, Pak. Dan memang kita ini sering juga sampai ke Aceh untuk apa namanya muatan logistiknya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Cuman Baik, kendalanya adalah kalau di luar Jawa kan ada risikonya, Pak. Risikonya seperti apa? Memang dibutuhkan di sana itu adalah armada yang cukup muda dan juga terawat rapi. Karena apa? Kalau di Sumatera misalkan, kalau itu ada kendala di tengah jalan, maka akan sangat mahal sekali biayanya. Satu, mungkin di sana suku cadang akan sulit kita dapat, ataupun montirnya di sana itu tidak bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Maka ya harus armada yang bagus. Sementara kalau armada yang bagus kan sangat mahal sekali cicilannya, Pak ya. Misalkan kita ambil kalau Hino bisa sampai 800 atau sampai 900 juta. Dan tidak mungkin kita beli cash, tapi kita angsur. Nah, angsuran ini kan harus dari hasil dari kerja kita juga kan, gitu Pak ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak, tantangan-tantangan yang kita hadapi. baik. Artinya dari ini kan dari secara profil NLC DKI Jakarta ini dominan adalah perusahaan perorangan gitu Pak ya, atau mungkin secara unit tidak terlalu banyak gitu. Itu juga menjadi tantangan Pak dari internal NLC DKI Jakarta Pak. Betul Pak, memang di NCL Jakarta ini adalah kebanyakan perusahaan perorangan Pak. Justru disitulah kita harus masuk ke NLC, karena tentu kita tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya modal dan juga punya armada yang banyak. Tapi kalau kita sudah menyatu antara yang satu dengan yang lain, maka akan bisa bersinergi, saling membagi, saling mengisi, saling memberi apa namanya kesempatan rezeki. Contohnya seperti saya mengangkut barangnya Sony misalkan, kelebihan muatannya, maka kan saya tanya teman saya, karena kami di sini sepanjang bersaudara, kamu masih ada armada enggak? Jadi saling membagi, Pak. Artinya, kita sudah itu namanya saling bersinergi. Kurang lebih seperti itu, Pak Wahid. Baik, Pak, unit terbatas ini mungkin kisaran dari berapa sampai berapa Pak kalau di teman-teman NLC ini Pak? Ya, normalnya sebenarnya Pak ya, kalau kita di antara besar itu, logistik itu mungkin di atas 100 ya Pak. Tentu Oke. dengan umur mungkin dibatasi 5 tahun atau maksimal usianya paling tua 10 tahun Pak ya. Tapi kalau perorangan ini kan masih ada yang memiliki 3, 4, 5, 10 kan gitu macam-macam. Dan usianya mungkin sudah lebih daripada 20 tahun, Pak. Jadi kalau kita itu masuk ke pabrik, tentu secara quotation penawaran ya nggak masuk, Pak, kan gitu ya. Maka supaya bisa menghidupi perusahaan-perusahaan kecil, perorangan-perorangan kecil, maka harus masuk yang perorangan-perorangan yang sedikit kuat modalnya untuk mengatasi perusahaan-perusahaan besar itu supaya kita jangan terlindas. Kurang lebih seperti itu, Pak. Maka saya sangat 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 senang ya Pak ya masuk ke NLC ini, dan saya mungkin dalam hati saya inilah tempat saya yang sebenarnya, supaya teman-teman juga bisa mungkin apa namanya sharing saya kepada teman-teman logistik yang lainnya. Tidak ada ruginya Pak masuk ke sini, yang ada untungnya kita Pak, karena saling dilindungi, karena NLC ini sendiri juga kan legal Pak kita dari pemerintah. Baik, Pak di luar eh,
isu yang tadi Pak Lo disampaikan, sebenarnya kan terkait logistik kan banyak isu, Pak. Baik itu soal odol, soal isu BBM misalnya, atau mungkin yang sekarang mungkin jelang Natal dan Tahun Baru itu pembatasan angkutan barang gitu, Pak. Dari semua isu yang mungkin sampai hari ini banyak gitu, Pak, apa yang menjadi perhatian dan perlu pemerintah tahu itu, Pak? Keluhan-keluhan dari teman-teman logistik, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak Wahid. Dan memang ini harus perlu juga didengarkan oleh pemerintah, walaupun sebenarnya ini tidak bisa dihindari ya, Pak ya. Yang paling sangat mengganggu itu adalah waktu kenaikan BBM, Pak. Karena begitu itu dinaikkan BBM, kami pelaku bisnis, pelaku logistik, otomatis harus langsung mengeluarkan itu 8% Pak, biaya itu kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin supir itu dia menalangi selisih daripada itu. Detik itu juga harus kami talangin biaya itu. Sementara untuk adjust harga ini kepada klien, mungkin tidak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan Pak, baru bisa di-adjust. Bahkan bisa sampai 2-3 bulan. Ada teman-teman kemarin, saya cerita, ayo kita rapat, ayo NLC. Aduh sorry saya tidak bisa join. Karena sampai sekarang klien saya belum di-adjust harga BBM. Bisa bayangkan Pak, 3 bulan. Artinya apa? 3 bulan kita harus menanggulangi selisih kos itu. Kan gitu ya Pak? Berapa ruginya? Ya. Misalkan, Ya. kalau normalnya logistik misalkan mengeluarkan 4 juta sehari biaya operasionalnya, sudah berapa ratus ribu per hari dia rugi Pak. Bisa dibayangkan Pak itu ya, kosnya itu kan, gitu loh Pak. Itu salah satu Pak. Itu tantangannya Pak yang kita hadapi. Baru kenaikan BBM, sekarang langsung lagi ada pembatasan jalan Pak. Ya memang kita tidak bisa juga menghindari ini, karena kalau tidak diadakan pembatasan, maka akan macet total dari Jakarta sampai dengan ke Kediri, kan nggak mungkin, atau sampai ke kemana itu, ke Semarang Pak ya. Jadi memang ya buah yang sangat sulit untuk dipilah-pilah. Dengan adanya pembatasan ini, maka bisa dibayangkan berapa hari kendaraan itu tidak bisa bergerak. Padahal cicilan kan tidak bisa kita batasi. Terlambat sehari, 2 hari, atau 3 minggu, maka debt collector sudah datang untuk menarik mobil tersebut. Inilah dilema yang paling besar, salah satunya Pak, yang kami hadapi saat ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Wahid. Bukan cengeng sebenarnya, tapi inilah realita, Pak Wahid. Oke. Dan sampai hari kondisinya untuk terkait kenaikan BBM ini masih belum ada yang penyesuaian tarif, dan dari pemilik barang masih belum mau ya Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sebenarnya untuk kami sendiri sudah beres Pak. Walaupun Oh, bervariasi, ya sudah beres. Tapi ada 1-2 teman belum beres. Saya nggak tahu apa kendalanya. Apakah mungkin dia terlalu tinggi menaikkannya? Karena gini Pak, pabrik itu, owner itu, sebenarnya kan mereka pintar kan menghitung. Dengan adanya Google sekarang ini, kita kan gampang Pak. Misalkan dari sini ke Semarang berapa kilo? Misalkan 350 kilo. 1 liter itu berapa kilo solar dihabiskan? Kan gitu, terukur sekarang ini Pak ya. Jadi kan tidak mungkin, misalkan kita naikkan 5%. Apa dasarnya 5%? Dari 100% ini komponennya apa-apa aja, kan gitu Pak ya. Jadi kebetulan kami itu, akunting kami itu agak cerdas untuk memilah-milah angka-angka itu. Jadi akhirnya kami hanya sampai 1,5 bulan sudah beres semuanya penyesuaian harga Pak. Tapi selama 1,5 bulan itu kami menanggung selisih itu, karena harga itu baru kami disetujui, bukan berlaku surut, tapi berlaku setelah disetujui tarif itu Pak, penyesuaian harga itu. Begitu Pak Wahid. baik. Apakah nanti dari pihak NLC Jakarta akan membantu buat teman-teman yang masih susah mengkomunikasikan nih Pak ke pemilik barang Pak agar mau disesuaikan tarifnya Pak? Tentu Pak, sudah bagian daripada pengurus, baik DPP ataupun DPW, untuk membantu teman-teman yang memang belum bisa, yang sejauh mereka masuk anggota Pak ya. Kalau nggak masuk anggota kita nggak mau, harus masuk anggota Pak. Untuk membantu, ataupun paling tidak apa yang dapat dilakukan, atau kita memetakan kendala-kendala apa sih sebenarnya, kita bantu kan, tentu harus masuk di akal juga. Jangan kamu naik ke Betul. tinggi-tinggi, kan gitu Pak ya. Harus masuk di akal lah naikinya gitu loh. Betul. Gitu Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, baik, baik. Oke, untuk rencana ke depan nih Pak, pastinya dari pihak Pak Lodi atau teman-teman pengurus
ada plan untuk sampai 5 tahun ke depan nih kepengurusan dari NLC Jakarta. Apa yang sudah disiapkan, Pak? Baik, Pak. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua rencana kami, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang 6 bulan ke depan adalah identifikasi dan verifikasi semua anggota, kan gitu Pak ya. Dan habis itu baru nanti kami masuk ke semuanya untuk supaya semua logistik ini, anggota-anggota logistik masuk ke NLC. Itu 6 bulan ke depan. Untuk 5 tahun ke depannya akan ada program digitalisasi logistik Pak, dan juga re-standar. Tapi kan untuk melaksanakan itu supaya ini dan kan memerlukan apa ya Pak ya, memerlukan effort dan juga energi supaya mereka bisa menerimanya. Kurang lebih seperti itu. Saya yakin Pak kalau sudah terprogram digitalisasi logistik ini dan sudah re-standar ya gitu ya, paling tidak kesulitan-kesulitan yang kita hadapin selama ini bisa sedikit membantu, bukan sedikit membantu saya kira ya, bisa 80% teratasi Pak ya gitu ya. Jadi jelas arahnya. Jadi kalau kita misalkan di kegelapan, sudah ada center tempat kita untuk jalan. Kurang lebih seperti itu Pak Wahid. Baik, baik. Oke, paling terakhir Pak Lodi buat teman-teman eh, logistik di area Jakarta atau teman-teman tracking mungkin yang tertarik untuk bergabung dengan NLC Jakarta bisa kontak ke siapa, Pak? Bisa langsung kontak ke saya Pak sebagai ketua Lodi, ada di grup ini nomornya, dan juga ke wakil ketua Pak Wawan, dan juga sekretaris sebenarnya Bu Eri, dan juga ada Humas Pak Fernandes Manalu, dan juga ada Pak Nofri, dan juga Pak Ilham, dan juga Pak Langgeng Pak. Semua kami siap Baik, sedia dan nomor kami ada tercantum di situ. Welcome Pak masuk NLC. baik. Mungkin bisa diberi penegasan Pak, benefit apa yang mungkin buat teman-teman yang akhirnya nanti bisa bergabung dengan NLC, apa yang bisa didapat, Pak? Baik Pak, benefit yang kita dapatkan ini adalah, jadi kita ini Pak nanti bisa bersinergi, saling membantu Pak, seperti yang saya jelaskan tadi. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai armada sedikit dan juga network-nya tidak begitu banyak. Tapi sebentar Pak, nanti saya jelaskan dulu Pak, apa kegunaan daripada identifikasi dan verifikasi ini Pak. Dengan adanya nanti verifikasi dan identifikasi, maka kami bisa mempetakan bisnis-bisnis daripada setiap anggota ini. Apakah dia freight forwarding, apakah dia MKL, apakah dia tracking, apa dia trailer, atau apakah dia broker, Pak. Tentu kalau broker atau maaf kata sering dikatakan calo, tapi kami menyebutnya broker. Tapi broker yang profesional, karena broker ini juga kan bagian daripada marketing, Pak. Kan gitu ya, Pak ya? Kan Ya, kita aja di kantor punya marketing. Nah, apa salahnya kalau ada broker itu jadi marketing kita supaya dia mencari muatan-muatan itu, tapi dia harus masuk dulu jadi anggota NLC. Kami tidak ya. mau menerimanya kalau enggak masuk ke anggota NLC, tapi tentu mempunyai badan hukum yang jelas, paling tidak dia mempunyai CV. Oke, tadi pertanyaan Pak Wahid. Apa benefitnya? Sangat banyak sekali teman-teman. Mari bergabung dengan LC supaya kita bisa bersinergi, supaya kita bisa program digitalisasi. Dengan masuknya digitalisasi ini nanti, maka kepada setiap handphone daripada rekan-rekan semuanya nanti akan keluar notifikasi. Oh, hari ini ada muatan di sini. Silakan hubungin ini. Hari ini ada muatan ke sini, silakan hubungin ini. Jadi artinya apa? Tidak perlu capek-capek nanti mencari muatan, sudah ada di sana. Tapi tentu dengan harga yang standar, tidak boleh saling menjatuhkan. Kami memang berkomitmen bahwa harga itu tidak akan kami publish. Dan di dalam NLC ini tidak boleh masuk owner, tidak boleh masuk pabrik. Yang boleh masuk di sini adalah pelaku bisnis sendiri, logistik. Kurang lebih seperti itu, Pak Wahid. Baik. Pak Lodi, sebelum ditutup ada pertanyaan tambahan nih Pak dari Pak Anton nih Pak. Mungkin ini terkait ini Pak, ada rencana kebijakan pembatasan usia kendaraan kali Pak ini Pak ya, yang dimaksud Pak Anton ini Pak. Mungkin tanggapan dari Pak Lodi apa nanti ketika nanti ada wacana itu Pak? Iya, kalau sebenarnya kan usia kendaraan ini kan bukan kebijakan daripada NLC, Pak, tapi ini adalah kebijakan daripada pengguna pabrik. Jadi Ya, sebenarnya saya kurang setuju sebenarnya pembatasan usia ini, Pak ya.
Oke deh, usianya 5 tahun, tapi nggak pernah dirawat, ya tetap aja mogok kan Pak ya. Tapi Betul, usianya betul. 10 tahun atau 15 tahun, tapi kalau dirawat perawatannya, ya kan gitu Pak, ya kan bagus juga sebenarnya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap pabrik atau pengguna ya Pak ya, karena memang mereka sudah dipatok di situ sebelum kita bidding. Oh, usia kendaraan 10 tahun. Padahal kendaraan itu kan bukan harganya murah, Pak. Harganya kan ratusan juta. Seperti Hino itu kan harganya sampai 900 1 miliar, Pak. Harganya kan gitu. Boxnya aja bisa sampai 175 juta, Pak. Boxnya Hmm. doang. Belum servisnya dan mesinnya. Ya, tapi kan maksud saya begini. Bagi teman-teman, makanya masuklah kita ke dalam NLC. Maka di situ akan kita diskusikan semuanya. Apa masalah-masalah yang kita hadapi, kan gitu ya. Jadi kalau sudah begini, kita bisa memetakan apa masalah yang paling dihadapi oleh teman-teman LC. Kurang lebih seperti itu, Pak Wahid. Baik, baik, baik. Menarik sekali, Pak, untuk diskusi siang ini, Pak. Terima kasih, Pak Lodi, untuk waktunya, Pak. Sukses untuk NLC DPW Jakarta, Pak. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih. Sukses selalu, Pak Wahid. Saya sudah diundang di Instagram ini. Sukses selalu ya, Pak. Ya, Pak. Salam sehat, Pak. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang, Pak.